Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan pembelajaran bahasa Arab ya dengan buku metode teori kunci membaca dan memahami Arab gundul. Insyaallah dalam kesempatan kali ini ya di sesi yang kedua kita akan membahas pembagian kata ya atau kalimat ya dalam bahasa Arab. Kata itu dalam bahasa Arab ya atau al-kalimah itu terbagi kepada 3 bagian ya, yaitu isim ya, mudahnya dia itu adalah kata benda, fiil ya, kata kerja dan huruf kata sambung ya atau kata bantu. Nah, jadi maka di sini kita harus mengetahui ya ada 2 istilah huruf ya, sehingga kita perlu membaginya kepada 2 bagian huruf itu ya atau al-harf ya. Yaitu yang pertama huruf mabani atau hijaiyah, yaitu yang belum memiliki arti ya dari alif sampai ya. Ya, jadi ini yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Sebelum menjadi kata dia berupa huruf-huruf terlebih dahulu ya, huruf alif sampai ya, huruf hijaiyah yang belum memiliki makna. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah huruf ma'ani, huruf yang sudah memiliki makna, yang memiliki arti. Nah, huruf yang kedua ini, huruf ma'ani ini adalah termasuk pembagian dari al-kalimah, dari kata. Ya, kalau dalam bahasa kita disebut dengan kata sambung ya atau kata bantu ya. Ya, contoh lainnya ya sebelumnya kita sudah ketahui contoh-contoh kata sambung. Ya, di sini kita tambahkan yang pertama wa ya artinya dan, au ya atau, terus summa ya kemudian ya min dari ya. Mari kita lihat pembagiannya secara keseluruhan ya ada 3 pembagian al-kalimah atau kata. Ya, al-kalimah atau kata terbagi 3 yaitu isim ya kata benda, fiil kata kerja dan huruf ya maksudnya huruf ma'ani itu kata sambung. Jadi dalam bahasa Arab itu ketika kita menemukan suatu kata, ya itu tidak akan keluar dari 3 kata ini, ya begitu. Nah, mari kita sekarang membahas yang pertama ya terlebih dahulu yaitu isim. Nah, apa itu isim? Ya al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan ya fi nafsiha walam tuktaron bizamanin. Ya, isim al-ismu ya atau kata benda yaitu suatu kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak bisa disertai dengan waktu. Ya. Nah, jadi sebetulnya pembagian al-kalimah atau kata ke dalam 3 bagian ini sejak awal mula diletakkannya kaidah-kaidah bahasa Arab ini sudah ada ya, sudah disebutkan khususnya misalnya yang dituliskan oleh Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu. Beliau menuliskan ya di dalam lembaran bahwa al-kalamu kulluhu ismun wa fi'lun wa harfun. Ya kata beliau, perkataan dalam bahasa Arab itu seluruhnya adalah isim, fi'il dan huruf. Ya, isim itu adalah ma'an ba'a anil musamma ya, yang memberitahukan tentang yang dinamai. Ya, sedangkan fi'il ma'an ba'a an harakatil musamma dari pergerakan yang dinamai tersebut. Ya, sedangkan al-harfu huruf adalah yang bukan isim dan fi'il. Tapi kemudian perbedaan ketiga macam kata ini itu kemudian diperjelas lagi yang saya tahu yang paling pertama kali oleh Ibnu Hajib. Ya, oleh Ibnu Hajib dalam kitab beliau tentang Nahwu Shorof ya, Al-Kafiyah yang tentang ilmu nahwu dan Asy-Syafiyah tentang ilmu tasrif ya atau shorof.
Nah, ini adalah seperti ya persis yang dikatakan oleh Ibnu Hajib. Jadi pengertian isim itu adalah kalimah. Ya, dalat ala maknan yang menunjukkan kepada makna. Nah, tentu semuanya menunjukkan kepada makna, baik isim, fiil dan juga huruf. Ya, sebagaimana kita ketahui definisi dari al-kalimah itu sendiri adalah lafdzun lahu maknan, lafaz yang memiliki arti. Nah, lalu yang membedakannya apa? Ya, fi nafsiha, ya dia memberi maknanya pada diri sendiri. Ya. Nah, ini yang memberi makna pada diri sendiri ini adalah untuk isim dan fiil. Nah, untuk membedakan dengan huruf, sedangkan huruf itu memberi maknanya pada yang lainnya. Ya, apa maknanya memberi makna pada diri sendiri? Ya, artinya ketika suatu isim atau fiil disebutkan itu sudah tergambar maknanya di pikiran kita. Misalnya dikatakan di sini contohnya Muhammadun, Muhammad. Ketika disebut kata Muhammad itu sudah ada gambarannya di pikiran kita, ya sesosok seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Misalnya kursiun, ya tergambar di pikiran kita kursi bentuknya seperti apa, baitun, rumah dan seterusnya. Begitu juga fiil kata benda ketika disebutkan misalnya duduk, maka akan terbayang kan bagaimana duduk itu. Lalu berjalan misalnya, terbayang, makan misalnya. Nah, sedangkan huruf nanti memberi maknanya pada yang lain. Ya, ketika disebutkan misalnya dari, itu kan tidak ada gambaran apa-apa di dalam pikiran kita. Ya, baru tergambar ketika disandingkan dengan kata yang lain, misalnya dari masjid, ya maka baru akan tergambar di pikiran kita. Nah, itu yang dimaksud dengan memberikan makna pada dirinya sendiri. Jadi isim dan fiil sama. Nah, lalu apa yang membedakan isim ini dengan fiil? Itu kata berikutnya, walam tuktaron bizamanin. Tidak bisa disertai dengan waktu. Ya, waktu itu ada tiga ya, ada waktu lampau, sekarang, dan akan datang. Ya, nah, isim ini tidak bisa disertakan dengan waktu. Misalnya Muhammad. Tidak bisa kita mengatakan ya telah Muhammad, sedang Muhammad, akan Muhammad, tidak bisa. Ya, ini adalah ciri isim, makna isim yang membedakan dengan fiil. Kalau fiil nanti sebaliknya yang bisa disertai dengan waktu. Nah, contoh-contohnya ya diantaranya misalnya ustadzun, ustad, tilmidun, seorang murid laki-laki, khailun, kuda, kalbun, anjing, kitun, kucing, daftarun, buku tulis, mirsamun, pensil gambar, mubashirun, kapur tulis, syamsun, matahari, ya, komarun, bulan, asjarun, pohon-pohon. Ya. Nah, untuk mengenal isim ini ada ciri-cirinya, ya. Ketika ada ciri-ciri ini sudah bisa dipastikan dia adalah isim. Ya, tetapi kalau tidak ada ciri di antara ciri ini belum tentu ya, belum tentu. Jadi untuk mengenali isim pertama dari tanda-tanda ini, lalu juga dilihat dari segi makna bahwa isim itu kata benda, ya. Nah, yang pertama tandanya adalah berakhiran kasroh. Ya, jadi kalau ada suatu kata dia berakhiran kasroh, maka itu sudah dipastikan isim. Bismi, ya kata ismi ini adalah isim. Allahi isim karena berakhiran kasroh. Ar-Rahmani isim, Ar-Rahimi isim. Nah, sedangkan bi-nya itu huruf. Kata sambung dia tidak disebut berakhiran kasroh karena cuma satu huruf. Kalau yang namanya berakhiran kan ada tengahnya, ada awalnya gitu ya. Kalau bi itu dia termasuk huruf bukan isim. Jadi ini yang pertama, berakhiran kasroh. Kenapa? Karena memang fiil itu tidak berakhiran kasroh. Begitu juga huruf. Ya, dia paling satu kata, satu huruf ya, bi, li misalnya. Begitu. Lalu yang kedua berakhiran tanwin. Ya, tanwin itu tentu ya berada di akhir ya, tidak mungkin di awal atau di tengah. Jadi kalau dia ada tanwin itu sudah pasti isim. Rojulun misalnya, seorang laki-laki. Imro'atun, seorang perempuan. Waladun, seorang anak laki-laki. Ya, bintun, seorang anak perempuan. Yang ketiga, diawali huruf alif dan lam. Ya, sudah pasti yang namanya alif lam pasti di awal. Jadi kalau ada satu kata, ada alif lamnya, itu sudah pasti isim.
Al-ustadu, seorang ustad. Al-ustadatu, seorang ustazah. Al-talibu, seorang murid laki-laki. Nah, dalam bahasa Arab ini biasanya suatu isim itu kan pilihan. Apakah mau pakai tanwin atau pakai alif lam. Tidak boleh dua-duanya. Misalnya rojulun bisa ar-rojulu. Imro'atun bisa jadi al-mar'atu. Waladun bisa jadi al-waladu. Bintun menjadi al-bintu. Ya, al-ustadzu bisa ustadzun. Al-ustadzatu bisa ustadzatun. Tidak boleh dua-duanya ya. Al-talibu talibun. Begitu. Nah, yang keempat didahului oleh huruf jar. Nah, huruf jar ini huruf ya, cuman yang terletak setelah huruf jar inilah yang menjadi isimnya. Nah, apa itu huruf jar? Itu adalah huruf yang fungsinya membuat kata di depannya menjadi majrur, tapi ini istilahnya nanti kita pelajari. Yang penting kita tahu dulu ini namanya huruf jar. Nah, di sini diberikan ya ada 9, paling tidak 9 ini dulu yang harus kita ketahui. Yaitu misalnya min. Min itu huruf jar artinya dari. Allahi dari Allah. Nah, kata Allahnya yang menjadi isim, sedangkan min ini huruf. Jadi yang terletak, kata yang terletak setelah huruf jar itu pasti isim. Karena tidak ada isim fiil atau huruf yang terletak setelah huruf jar. Jadi sudah bisa dipastikan dia itu isim. Fil baiti di rumah ya. Fi itu huruf jar, berarti al baitinya adalah isim rumah. Ila ya ke ini huruf jar, al masjidi. Nah, maka masjidinya adalah isim. Alal kursi di atas kursi. Ala huruf jar, maka al kursinya adalah isim. Begitu. Nah, yang kelima ya tanda isim terletak setelah lafaz panggilan an-nida. Ya, contoh nah lafaz panggilan itu biasanya menggunakan ya, wahai. Nah, setelah kata panggilan huruf ya dia sedangkan kata panggilan ini huruf ya huruf panggilan ini pasti di depannya isim. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, maka Muhammadnya isim. Ya Abdullah. Nah, Abdullahnya pasti isim. Karena terletak setelah huruf nida, panggilan. Ya ayuhan nas, ya an-nasnya pasti isim. Ya, begitu ayuha ini untuk panggilan. Ya ayuha. Ayuha ini tambahan ya. Begitu. Jadi 5 ciri ini ya paling tidak kita mengetahui ya mengenal isim. Nah, huruf jar ya, huruf jar itu paling tidak ada 9 yang harus kita ketahui. Yang pertama min dari misalnya minan nasi ya dari manusia. Ila ya ke atau kepada ya ila suki ke pasar. An dari atau tentang misalnya anin nabi dari nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Ala di atas atau terhadap misalnya alal maktabi di atas meja. Fi ya di atau di dalam misalnya fil baiti di rumah. Rubba, nah rubba ini maknanya bisa betapa banyak atau betapa sedikit. Biasanya ini untuk mengungkapkan keprihatinan. Ya, dan maknanya itu dipilih mana yang sesuai dengan fakta yang memprihatinkan. Misalnya rubba rojulin karimin. Ya, lelaki yang pemurah, yang dermawan. Nah, lelaki pemurah atau dermawan ini suatu yang memprihatinkannya adalah sedikit ya. Kalau banyak justru bagus. Berarti diartikan rubba ini betapa sedikit lelaki yang dermawan, yang mulia, yang pemurah. Ya, kalau dalam hadis misalnya rubba shaimin laisa min siyamihi ilal jual atas. Orang yang saum yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, yang memprihatinkannya tentu banyak ya, kalau sedikit tidak memprihatinkan sehingga rubba di situ diartikan betapa banyak. Betapa banyak ya orang yang saumnya itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jadi itu rubah itu bisa terbalik maknanya tergantung fakta yang memprihatinkannya ya betapa banyak atau betapa sedikit. Lalu al-ba'u ya maksudnya kalau dibaca ini bi dengan biasanya bil kolami dengan pulpen, bil mirsami dengan pensil gambar. Lalu yang berikutnya al-kaf ya seperti ya kalau dibaca menjadi ka misalnya kal asadi seperti singa, kal komari seperti bulan. Ya, kemudian lam ini kalau dibaca lillahi ya untuk Allah, li rasulillahi untuk Rasulullah. Ya, atau kalau bertemu dengan kata lain dengan domirhu misalnya menjadi lahu, berubah jadi fathah ya harokatnya dan dia maknanya sama. Itu untuk
Nah, ini huruf jar ya, paling tidak ada 9 bisa kita hafalkan. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ya, ba, kaf, lam. Atau ba, kaf, lamnya bisa kita baca dengan bi, kali. Ya, min, ila, an, ala, ya, fi, ruba, bi, kali. Begitu. Itu ya untuk mengenal isim ya dalam bahasa Arab. Demikian ya ikhwah sekalian, insya Allah kita lanjutkan lagi ke materi-materi yang lain, itu fiil, huruf di pertemuan yang berikutnya ya. Demikian untuk pembahasan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.